Oke, jika menelisik lebih jauh lagi nih, bagaimana kisah One Piece itu diciptakan, Oda Sensei sampai sekarang ini telah mengambil banyak sekali referensi dalam ceritanya. Salah satu poin yang tak luput adalah mitologi penciptaan. Nah, One Piece memang kisah para bajak laut yang berlayar yang pada akhirnya berhadapan dengan pemerintahan dunia dan angkatan laut. Namun, dalam perjalanan mereka akan menemukan banyak misteri-misteri besar tentang sejarah kerajaan masyhur di masa lalu, di mana era itu adalah era yang sangat chaos nih, abad kekosongan, Void of Century. Nah, semakin kesini di penghujung final saga One Piece sendiri itu, Oda itu serasa mengajak kita untuk banyak membaca catatan sejarah lama. Salah satu bagian dari kisah sejarah melegenda adalah cerita Yunani dan juga Romawi kuno. Nah, sepertinya kisah kerajaan besar dan orang-orang yang terlibat seperti pemerintahan dunia dan atasnya diambil dari referensi Yunani tersebut. Nah, kita ada 5 video nih tentang One Piece yang mengarah kisah masa lalu Yunani kuno yang diadaptasi itu. Nah, tapi nih sebagai penggambaran pembuka cerita ini, kita mulai tahap pengenalan pertamanya, yakni inti akhir One Piece adalah mengarah kepada mitologi Yunani 3 generasi dewa. Let's go boys, kita bahas lebih lanjut. Yo nakama dari TV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai cerita pertama mitologi Yunani 3 generasi dewa yang diadaptasi dalam saga besar One Piece. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Dalam catatan awal semula One Piece sampai sekarang ini, mungkin kita tak asing dengan nama-nama yang digunakan Oda sebagai kekuatan atau teknik dari para karakternya yang bersumber pada tokoh-tokoh lama. Napoleon Bonaparte, Tanjung Trafalgar, atau bahkan ledakan supernova. But wait nih, kita gambarkan lebih awal lagi. Kenapa di kisah One Piece sendiri ada karakter-karakter kuat yang memiliki nama dewa-dewi Olympus seperti halnya Poseidon, Zeus, Prometheus, atau bahkan Hera. Nah, semua itu pasti memiliki sejarah referensinya kan? Dan ya, asumsi paling rasional kita di sini bahwa Oda Sensei itu telah menetapkan cerita Yunani dan Romawi kuno masuk dalam bagian mahakarya besar One Piece. Ini juga relate pada akhirnya dalam penciptaan kerajaan besar yang konon memiliki 3 senjata pemusnah massal yang juga berlambangkan nama dewa-dewi mitologi tersebut, Pluton, Poseidon, serta Uranus. Nah, dari sini kita buka nih lembaran sejarahnya. Puluhan ribu tahun bahkan ratusan tahun lalu yang kita tak ketahui sama sekali, Yunani itu dikenal masyhur karena melahirkan sejarah-sejarah penciptaan yang menjadi simbol dari segala bentuk referensi. Di sanalah tempat sejarah-sejarah arkeolog besar itu dimulai, atau dalam istilah lamanya catatan megapolis lama di kota Athena masuk dalam bagian sejarah itu. Nah, tapi apa yang membuat Yunani ini dikenal sebagai kota para dewa, khususnya kuil Athena yang melambangkan bagian dari dewa-dewi Olympus tersebut? Bukannya Athena itu putri dari Zeus sang raja? Oke, sederhananya itu gini, kita gambarkan secara penggambaran luar saja biar mudah dipahami. Nah, dalam cerita mitologi Yunani ada pembagian dari 3 generasi dewa yang pernah ada. Dewa generasi pertama dikenal sebagai sebutan primordial. Dewa generasi kedua dikenal sebagai Titan. Dan dewa generasi ketiga disebutkan sebagai The Olympians. Nah, dari sini kemudian Oda itu mengembangkan beberapa karakter penting sesuai dengan nama-nama dewa-dewi tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan referensi dari kerajaan besar bersumber dari dewa-dewi generasi pertama, The Primordial, atau bahkan Titan generasi kedua. Seperti yang kita tahu, dewa generasi pertama yang dikenal sebagai The Primordial itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana awal semula semesta sebelum semuanya tercipta, di mana itu berisi kekosongan, kehampaan, atau yang dikenal sebagai istilah Void of Century, abad kekosongan. Nah, dalam catatan primordial dari kekosongan itu tadi diciptakanlah Tartarus sebagai suatu tempat yang jauh di bawah tanah, kelam dan sangat kejam. Ada yang menyebutkan ini versi mengerikan neraka dalam kepercayaan Yunani kuno. Selain itu ada Eros, Erebus, dan juga Nyx. Nah, namun nih ada satu dewa yang melegenda di tahap ini, namanya adalah Gaia. Nah, orang biasanya menyebutkan itu adalah Dewi Gaia atau bahkan Dewa Gaia. Nah, sang dewa personifikasi bumi. Dewa ini dikenal pula dengan nama lain Titania karena dari sinilah nanti bersumber para Titan. Yang menarik, Gaia itu menciptakan putranya sendiri tanpa suami pada awalnya. Salah satunya adalah Uranus. Dan dari Uranus inilah Gaia itu menjadi penguasa dunia. Bahkan dari Uranus lahirlah generasi-generasi selanjutnya yang konon kedepannya akan dikenal sebagai Titan.
Nah, dari generasi kedua ini, dari hubungan Gaia dan juga Uranus, lahirlah 12 titan, di antaranya adalah Okeanos, Hyperion, Koios, Krios, dan juga lain sebagainya. Namun nih, ada satu dewa yang paling mengerikan dan menjadi flamboyan di era itu. Namanya putranya itu adalah Kronos. Nah, dari Kronos sang dewa waktu inilah yang dianggap titan terkuat yang pernah ada. Bahkan sejarah awal selalu berulang nih bahwa dewa-dewi Yunani selalu ada konflik antar pasangan dan keluarga. Bahkan pelenyapan nenek moyang mereka sendiri, dan itu juga berlaku pada Uranus, Gaia, atau bahkan Kronos sendiri di kemudian masa. Di kisah inilah Kronos itu menikah dengan saudarinya sendiri yaitu Rhea. Nah, dari sini akan melahirkan dewa generasi ketiga yang sudah lebih jelas secara perwujudan dan tidak abstrak secara konsep. Itu adalah dewa-dewi Olympus. Mereka melahirkan nama-nama dewa-dewi yaitu Demeter, Hades, Hestia, Poseidon, Hera, dan juga Zeus. Nah, dari sini 3 konsep penciptaan alam semesta dari cerita catatan Yunani kuno, 3 dewa per generasi. Dari 3 dewa awal itu memang telah lahir planet-planet yang melambangkan masing-masing dewa di antaranya, entah dari kekuatan atau bahkan analogi, dari Merkurius sampai Pluto. Nah, jika kita tarik dalam cerita One Piece sendiri yang notabene berisikan ensiklopedia kumpulan sejarah dan karya sastra nih, di dalamnya itu banyak sekali hikayat, mitologi, legenda, dan juga referensi dari cerita-cerita suci. Salah satunya adalah para dewa. Nah, Oda itu menggunakan itu untuk kemampuan Big Mom, Zoro, atau bahkan senjata pemusnah massal. Untuk kasus Big Mom sendiri itu yakni seperti Prometheus, Hera, atau bahkan Zeus. Dan itu adalah referensi penggambaran dari dewa-dewi Olympus atau dewa dengan generasi ketiga dalam cerita Yunani. Tapi nih, jika senjata pemusnah massal dari kerajaan kuno yang juga satu era yang disebutkan dalam generasi dewa pertama Yunani yaitu primordial, salah satunya adalah itu. Nah, kesamaannya itu berada dalam masa-masa chaos, kekacauan, dan hampa yang dikenal sebagai Void of Century. Dari sanalah muncul kerajaan besar yang di dalamnya memiliki 3 senjata pemusnah massal, Pluton, Poseidon, dan juga Uranus. Jika kita telisik lagi nih dalam geek culture Yunani sendiri, Pluton itu berlambangkan Hades sebagai dewa dari generasi ketiga Olympus. Poseidon juga dikenal sebagai dewa generasi Olympus, namun Uranus nih itu adalah pembedanya di sini. Dalam cerita Yunani kuno, Uranus itu adalah dewa awal yang pada akhirnya menciptakan semua dewa dengan Gaia sang dewa bumi. Nah, kita tahu Uranus itu melahirkan Titan dan juga Olympian bersama istrinya Dewi Gaia. Nah, itulah kenapa nih dalam cerita One Piece sendiri saat Poseidon itu adalah reinkarnasi dari putri Shirahoshi, Pluton adalah kapal purbakala yang diketahui itu, namun Uranus belum dipastikan. Yang jelas itu kemungkinan yang bersumber dari langit, dan orang yang berhubungan dengan itu adalah Im Sama. Ada teori yang mengatakan bahwa Im Sama itu adalah Gaia sang dewi bumi loh. Bahkan teori ini mengarah pula kepada orang-orang di bawah Gaia sebagai kumpulan referensi dari dewa-dewi pula, yang juga merujuk pada jenis-jenis planet yang sempat kita singgung di awal. Bahkan dari kemunculan Gorosei yang menjadi Egghead kemarin itu, kita semua terkejut nih bahwa nama tetua itu menggunakan kata Saint. Yang kita tahu, Saint itu adalah sebutan yang khas nih merujuk pada cerita Yunani yang bermakna kesatria atau pejuang yang suci. Di tengahnya adalah J Garcia atau Garcia yang mereferensikan kebesaran, kasar, dan pejuang. Sementara nama akhirnya adalah Saturnus. Nah, kita tahu lah itu adalah referensi yang mengarah pada penamaan sebuah planet. Yang kita tahu, notabene planet Saturnus melambangkan dewa Yunani dan juga Romawi kuno, yakni referensi dari Kronos itu tadi, pemimpin para titan dalam mitologi Yunani dan juga putra dari Gaia dan juga Uranus dengan kekuatan luar biasanya Power of Time. Nah, dari sini nih kami pikir One Piece itu menuju final saga dalam beberapa tahun lagi itu akan banyak mengungkapkan sejarah-sejarah yang besar yang tertutupi tentang kerajaan kuno itu, dimana bagian yang berhubungan itu salah satunya adalah 12 negara pendiri yang menciptakan pemerintahan dunia, di mana mereka yang dipimpin oleh 5 bintang tertua nih, dan kami pikir bereferensikan nama-nama planet dalam kisah Yunani kuno. Dan dari situ sang raja dunia yang dulu di singgasana kosong Marijua itu ada kemungkinan adalah Im Sama, referensi dari Gaia sang dewi personifikasi bumi. That sound like wonderful idea. Gimana menurut kalian? Ada komentar dan tambahan? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai cerita pertama mitologi Yunani 3 generasi dewa yang diadaptasi dalam saga besar One Piece sendiri. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.